Barang siapa yang memutuskan diri dari hubungannya dengan dunia demi dia, maka ia akan menemukan dia. Nah, jadi di sini ya, di sini pelajaran zuhud. Zuhud, apa itu? Zuhud ya, artinya memutuskan hubungan dengan dunia, mendinginkan rasa kecintaan terhadap dunia. Percayalah sepenuhnya kepada Allah, karena ia akan dengan kuat bertawakal, akan lebih unggul dari segala apapun yang lainnya. Semua itu akan ada, semua itu akan bisa didapat kalau pohon iman kita ada akarnya. Kalau akarnya ada, maka pohon itu akan tumbuh. Zuhudnya akan ada, pemaafnya akan ada, bijaksananya akan ada, semuanya yang dijelaskan tadi akan ada. Apa akar itu? Cari lagi. Lanjutkan, Bim. Barang siapa yang memutuskan diri dari hubungannya dengan dunia demi dia, maka ia akan menemukan dia. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah-langkah bersemangat, jadilah sahabat Tuhan, agar Tuhan pun akan menjadi sahabatmu. Perlihatkanlah belas kasih terhadap bawahanmu, istrimu, dan saudara-saudaramu yang tak berada, agar kamu pun di langit akan dilimpahi kasih sayang. Hendaknya kamu benar-benar menjadi kepunyaannya, agar Tuhan pun menjadi kepunyaanmu. Dunia ini tempat yang penuh dengan 1001 macam bala bencana, yang antara lain termasuk wabah pes. Maka kamu sekalian hendaknya berpegang teguh pada tangan Allah, agar Dia menjauhkan bencana itu dari kamu. Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini selama sebelum ada perintah dari langit, dan bencana tidak akan pernah hilang lenyap selama belum turun rahmat belas kasih dari langit. Nah, jadi di sini ya, di sini pelajaran zuhud. Zuhud, apa itu? Zuhud ya, bukan juhud ya. Zuhud. Gitu. Zuhud Artinya memutuskan hubungan dengan dunia, mendinginkan rasa kecintaan terhadap dunia. Ya, itu. Jadi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, dullani ala amali." Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu amalan. Idza amaltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Yang apabila aku mengerjakan perbuatan itu, Allah akan mencintai aku dan juga manusia mencintaiku. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibukallah, wazhad fima indan nasi yuhibukan nas." Jadi berzuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Dan berjuhudlah kamu terhadap harta-harta yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan tentang rakus dan tamak. Jadi kalau kamu ingin dicintai Allah, berjuhudlah terhadap dunia, artinya jangan rakus terhadap dunia. Orang rakus terhadap dunia ini segala macam cara dilakukan. Ingin memiliki apa saja dilakukan. Dia tidak mengenal halal, haram, dan sebagainya. Nah, kalau manusia masih bersifat seperti itu, seperti tadi dikatakan oleh Hujud sini, dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Dia tidak akan mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keduanya, wajhad bima indan nasi yuhibbukan nas. Ini adalah tamak. Janganlah engkau menginginkan sesuatu benda, suatu barang yang sudah dimiliki orang lain. Itu tamak. Jadi tamak itu menginginkan harta orang lain yang sudah dimiliki oleh orang lain, ingin pindah kepada pangkuannya dengan cara apapun dia lakukan. Nah itu ya. Nah itu hindari. Jadi dengan menghindari itu tidak rakus dan tidak tamak, artinya adalah kita ini termasuk orang yang zuhud. Jadi Hujur di sini mengajarkan tentang zuhud kepada kita. Dan apabila kita melakukannya,
kita akan menjadi sahabat Tuhan gitu Pak ya. Ya, kita kalau menjadi orang yang zuhud, ya itu kita akan menjadi sahabat Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi teman kita. Allah akan menjadi pelindung kita. Dan Allah akan terus memperbaiki kita. Karena kita ada usaha tadi ya. Apa? Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Nah ini, jadi kuncinya itu. Kita harus jadi orang yang zuhud, ya. Padamkan kecintaan terhadap dunia. Dinginkan kecintaan terhadap dunia. Itu. Jadi kalau kita tidak mau mendinginkan, kita membebaskan nafsu kita terhadap dunia, kita akan terus gemuk. Tambah gemuk, akhirnya tidak akan masuk dalam pintu surga. Tidak muat ya Pak. Silakan alinea yang terakhir. Ya. Oleh karena itu, akan bijaksanalah apabila kamu berpegang kuat pada akar, bukan pada dahan. Kamu sekalian tidak dilarang, tapi yang dilarang ialah menggantungkan kepercayaan pada hal-hal itu. Kesudahannya adalah kehendak Allah jualah yang akan terjadi. Percayalah sepenuhnya kepada Allah, karena Ia akan dengan kuat bertawakal, akan lebih unggul dari segala apapun yang lainnya. Oke, jadi ini alinea terakhir di judul ini mengajarkan kepada kita ketakwaan, ya, ketakwaan di sini. Jadi harus jadi orang bijaksana, ya, berpegang kuat-kuat pada akar. Apa akar itu? Akar segala kebaikan itu kan dari tadi ini kita harus berbuat baik, harus jauhi keburukan-keburukan, ya, harus menjadi pemaaf, harus jadi orang yang zuhud, semuanya gitu kan. Semua itu akan ada. Semua itu akan bisa didapat kalau pohon iman kita ada akarnya. Kita kan sudah bersahadat. Kita sudah punya pohon, ada akarnya enggak pohon itu? Apa akarnya itu Pak? Harus ada akarnya. Kalau akarnya ada, maka pohon itu akan tumbuh. Zuhudnya akan ada, pemaafnya akan ada, bijaksananya akan ada. Semuanya yang dijelaskan tadi akan ada. Kalau ada akar. Apa akar itu? Akar itu adalah takwa. Takwa. Jadi ketakwaan. Jadi kita setelah menyatakan iman kepada Allah Ta'ala itu harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, jika kita memiliki ketakwaan ini, maka semuanya akan ada. Sabda Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, harik niki kijar yah ittaqohe agar yah jarahu sabkut serahahe. Bahwa jika akar itu ada, maka segala kebaikan pun akan ada di dalamnya, akan terpelihara. Tetapi sebaliknya, jika akar itu tidak ada, maka semuanya akan lenyap. Ya. Nah, jadi ketakwaan itu harus ada, harus kita pelihara, harus kita tingkatkan ketakwaan ini. Ya. Jadi inilah yang akan menyelamatkan kita. Inilah iman kita akan menjadi berbuah dengan adanya takwa ini. Nah ini jadi semua ini akhirnya bermuaranya di situ bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita segan terhadap Allah, semakin kita hati-hati di dalam hidup ini, maka semakin tinggi juga tingkat arti ketakwaan kita ini. Gitu. Nah, jadi artinya ketakwaan kita semakin meningkat, semakin dalam akar itu kan. Semakin dalam. Jadi itulah gambaran orang yang beriman. Pohonnya menjulang ke langit, akarnya menerobos ke bumi, ke dalam tanah. Jadi walaupun ada gempa yang artinya itu bala bencana yang di dunia ini, bencana di dunia ini itu tidak akan berpengaruh, tidak akan roboh. Ya. Itulah yang bisa disampaikan dari judul ini, ya. Dan ini masih sangat luas kalau kita mau kupas, mau kita dan kita gali ya, dan banyak sekali orang sekarang mengadakan bedah buku tentang Bahtera Nuh itu. Nah, silahkan ikuti. Jadi dari setiap penceramah, dari setiap pemateri itu nanti akan ada mutiara-mutiara yang berbeda, tapi itu semuanya dari sini gitu. Dan itu adalah harta yang terkandung di dalam buku ini gitu, yang harus kita, terutama yang harus kita lakukan. Intinya di sini, seberapa banyak kita memahami buku ini, maka
Tidak cukup hanya mengatakan ini hebat, ini nomor satu, gitu kan? Tidak ada duanya, bangga. Taruh lagi di lemari. Jangan begitu ya. Jadi apa yang kita bilang hebat itu, apanya yang hebat itu? Lakukan, praktekan, amalkan gitu. Bukunya boleh sih di lemari, tapi isi yang sudah dipahami diamalkan. Baiklah saudara-saudara, bedah buku kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan lanjutkan dengan subjudul yaitu yang mendapat kemuliaan di langit. Bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, silahkan boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Iya. Baiklah saudara-saudara, jangan takut atau cemas akan kutukan dunia, yaitu keburukan yang ditujukan kepada kita dari orang-orang yang membenci kita. Namun, takutlah atau cemaslah kepada kutukan yang datang dari langit, yaitu azab Allah Ta'ala. Jangan jadi orang yang munafik, karena kita tidak akan bisa menipu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jauhilah keangkuhan, ria, kemalasan, dan hawa nafsu. Jangan sampai kita menjadi gemuk karena hawa nafsu, karena dengannya kita tidak akan bisa masuk ke pintu surga. Dan rendah hatilah, saling memaafkan, kita harus hidup bersaudara, yaitu bersaudara yang ideal, yaitu menjadi karib kerabat layaknya saudara kandung. Janganlah berperilaku buruk, karena apabila kita melakukan keburukan, kita tidak akan mendapat kurub ilahi. Kita harus kuat menahan gejolak api penderitaan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menjadi juru selamat kita. Orang yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang dapat memutuskan diri dari dunia deminya atau demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus zuhud, tidak rakus, dan tidak tamak. Jika semua kebaikan itu ingin selalu ada terpelihara, maka jadilah orang yang bertakwa, karena takwa adalah akar dari kebaikan. Ya, Masya Allah sekali ya pembahasan bedah buku pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada narasumber kita itu Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad. Jazakumullah Bapak. Ya. Sebarkanlah kebaikan, karena orang yang menyebarkan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, karena buah dari kebaikan adalah kebaikan. Ya, baiklah, saya Andi Bilal Ahmad Dan saya Abdul Salam Masrur Said. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.